Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan teori keempat dengan saya, yaitu tentang kecelakaan kerja. Terus sekarang nanti ini videonya akan saya upload di Skalsa maupun YouTube untuk teman-teman yang mengikuti kuliah saya nanti bisa diakses ya. Ya, kita mulai dari definisinya dari kecelakaan kerja itu sendiri. Kecelakaan kerja itu merupakan kejadian yang tidak diinginkan dan terjadinya itu secara kebetulan, sehingga ini merupakan kejadian yang tidak disengaja. Akibat dari kecelakaan kerja itu bisa mengakibatkan ataupun selalu mengakibatkan kerugian baik secara material maupun penderitaan, dari intensitas ringan sampai berat. Lalu kecelakaan kerja juga penyebabnya macam-macam ya. Untuk penyebabnya itu dibagi jadi dua. Ketika kita tahu bahwa kecelakaan kerja itu memiliki penyebab, sehingga dengan kata lain, dari kecelakaan kerja ini dapat dicegah dengan menghilangkan penyebab-penyebab yang berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan. Di sini ada immediate cause atau penyebab secara langsung. Ada unsafe acts atau tindakan yang tidak aman. Unsafe acts ini merupakan tindakan manusia yang di luar syarat keselamatan yang ada, sehingga seperti tidak mematuhi protokol maupun SPO, sehingga dari faktor manusia maupun mesinnya itu berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan kerja. Contoh-contohnya antara lain ada tidak memakai APD, ataupun memakai APD secara tidak benar ataupun salah ya. Jadi meskipun memakai APD, akan tetapi jika pemakaiannya tidak sesuai prosedur, hal itu juga dapat berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan kerja. Dan ada juga lack of skills ataupun skillnya kurang, seperti skill untuk mengoperasikan sesuatu, skill untuk memberikan intervensi. Jika memang skill dari pekerja itu kurang, tentu saja hal ini merupakan penyebab utama, bisa menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja. Lalu ada tidak patuh pada prosedur, ada juga kurang ahli atau kurang teliti. Jadi memang banyak pekerja-pekerja yang biasanya sebelum rekrutmen mereka harus menjalani ujian ataupun tes masuk, dan untuk uji keahlian maupun ketelitian ini merupakan prosedur yang biasanya memang bukan hanya sebagai untuk memasukkan pekerja ke dalam instansi ya, tapi dia juga untuk melatih atau memastikan bahwa kecelakaan kerja itu bisa dicegah dengan cara ini untuk mengikuti ataupun tes kompetensi, sehingga menjadikan si pekerjanya itu sudah pasti ahli dalam bidangnya masing-masing. Lalu juga melakukan gerakan berbahaya. Gerakan berbahaya ini biasanya contohnya ya ada berlari, melompat, melempar, maupun terlalu dekat dengan sumber bahaya. Dan juga ada komunikasi yang tidak penting seperti bercanda, ketawa ketiwi ya, bercanda, terus kebanyakan tidak sadar kondisi saat bekerja. Lalu ada juga ceroboh, kurang berhati-hati, dan tidak sabar. Itu merupakan contoh dari unsafe acts yang biasanya itu dilakukan oleh si pekerjanya atau manusianya. Jadi kalau yang unsafe acts ini atau tindakan tidak aman ini dipengaruhi oleh masing-masing individu, sikap dan perilaku masing-masing individu. Yang kedua adalah unsafe condition. Nah, kalau yang ini faktornya adalah lingkungan, seperti keadaan yang sekitar tidak aman, perlengkapan keselamatan kerja yang tidak lengkap, ataupun malah tidak ada, lingkungan yang berantakan atau kotor, lalu menggunakan pakaian kerja yang tidak sesuai standar, lingkungannya penuh hazard, tidak ada pembatas antara manusia dan juga lingkungan hazardnya itu sendiri. Dan juga kondisi tata letak lingkungan kerja yang buruk. Jadi tata letak ini termasuk dalam kriteria, salah satu kriteria dari tempat kerja yang aman. Lalu jam kerja berlebih ya. Jadi kalau misalnya jam kerja berlebih ini dia akan menurunkan konsentrasi, maupun kan kalau misalnya orang capek itu konsentrasinya menurun, ngantuk. Itu merupakan faktor-faktor yang biasanya kita tidak sadari bahwa itu juga penyebab kecelakaan kerja. Oleh karena itu memang jam kerja diatur, dan juga memang ada peraturan-peraturan tertentu di instansi yang memang jam kerjanya tidak lebih dari 8 jam, tidak 9 jam seperti itu. Jadi itu adalah strategi dari tempat kerja untuk mengurangi ataupun
mencegah kecelakaan kerja. Lalu fasilitas tempat kerja yang kurang, terutama paling banyak itu penerangan. Kenapa penting? Karena penerangan ini setiap tempat kerja itu kan membutuhkan pengoperasian alat, di mana penerangan ini salah satu faktor yang memang berpengaruh. Ketika memang tempat kerja penerangannya kurang, apalagi dengan tempat-tempat kerja yang memang hazardnya itu sangat berbahaya jika kita kontak langsung. Lalu juga ada perencanaan keselamatan kerja yang tidak efektif. Di sini ini ke lingkungan manajerial dari instansi tersebut. Sehingga perencanaan ini dari tadi yang mungkin ketika kita membuka suatu usaha ataupun kita membuka lapangan pekerjaan, tentu saja seperti yang saya ajarkan yang saya beritahukan di teori sebelumnya ataupun di perkuliahan sebelumnya, bahwa dari K3 itu sendiri dia prinsipnya adalah pencegahan, sehingga sebelum kita melakukan ataupun membuka lapangan pekerjaan, tentu saja terdapat perencanaan keselamatan kerja yang harus kita perhatikan untuk para pekerja kita. Dan yang ini ada contributing cause, yaitu yang mendukung. Jadi kalau yang tadi itu merupakan penyebabnya secara langsung. Yang ini secara tidak langsung, namun dia itu sangat mempengaruhi sekali dari potensi kecelakaan kerja. Ada safety management system. Di sini seperti instruksi yang kurang jelas. Yang ini memang saya juga mengalami biasanya di rumah sakit instruksi-instruksi. Tapi kadang-kadang instruksi ini itu kalau misalnya pekerja itu tidak mengerti, kan wajibnya kita bertanya. Kita minta diajarin dulu, apalagi kalau misalnya kita melakukan skill ataupun kompetensi pertama kali yang dipercayakan dari senior misalnya, dari dari pekerja-pekerja senior di tempat kerja tersebut, tentu saja kita harus ada pelatihan dulu, ada orientasi dulu. Ketika memang instruksi kurang jelas, kita wajib bertanya. Jangan tiba-tiba karena sudah diinstruksikan kita malu bertanya, lalu nanti jadinya dari intervensi itu sendiri menyebabkan dari kitanya maupun dari pengguna jasa kita itu bisa terlibat dalam kecelakaan kerja. Lalu ada kurang patuh terhadap standar prosedur. Nah, ini juga sangat sangat lumrah sekali di tempat kerja, terutama juga banyak saya temukan juga di rumah sakit. Oleh karena itu memang kepatuhan itu harus dievaluasi sesering mungkin. Jadi dari ketidakpatuhan ini terutama di instansi yang besar-besar itu Jadi memang ada dia itu manajemennya yang memberikan penghargaan, memberikan sanksi jika kurang patuh. Itu merupakan cara-cara ataupun manajemen dari penanganan ketika adanya inadherence ataupun ketidakpatuhan untuk standar prosedur di berbagai macam intervensi maupun skill yang kita lakukan. Lalu ada juga kurang persiapan. Makanya ketika kita melakukan sesuatu di tempat kerja atau kita melakukan pekerjaan, tentu saja persiapan-persiapan itu sebelum kita masuk ke tempat kerja, terutama tempat kerja yang memang menggunakan APD tertentu, yang memang banyak hazard di dalamnya, yang hazardnya itu hazard bukan hanya hazard yang ringan tapi hazard yang berat. Tentu saja ini harus jadi perhatian. Lalu alat-alat keselamatan belum dipersiapkan dengan baik, tadi yang contohnya APD Lalu pengawasan yang tidak efektif. Kenapa pengawasan perlu? Hal ini untuk mencegah Jadi mencegah maupun memberikan evaluasi Jadi pengawasan itu kan biasanya dilakukan ketika pekerjaan kita itu dilakukan. Jadi kalau misalnya evaluasi kan di akhir. Jadi kalau misalnya pengawasan ini biasanya memang untuk mencegah juga. Jadi intinya adalah kecelakaan itu belum terjadi. Ketika kita mengawasi, fungsinya adalah ketika itu belum terjadi, itu sudah bisa dicegah duluan, diberitahu, dicatat bahwa ini ada hal-hal yang membahayakan pekerja. Oleh karena itu dicatat, lalu biasanya dievaluasi di akhir. Lalu kurangnya SDM yang paham tentang K3. Makanya sekarang di era-era sekarang pelatihan K3 itu sangat dibutuhkan. Lalu dan kurang tersedianya APD. Ini juga lumrah sekali bahkan di rumah sakit yang memang dia jam kerjanya tinggi dan juga pemakai jasanya tinggi, bisa saja dia kurang tersedianya APD. Lalu apalagi di daerah-daerah rural ataupun daerah-daerah terpencil APD ini merupakan hal yang sangat sulit didapatkan. Oleh karena itu memang mereka biasanya memodifikasi maupun reusable mereuse dari APD-APD yang memungkinkan untuk
gunakan kembali. Namun memang potensi untuk terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja itu akan lebih tinggi. Akan tetapi itu akan lebih baik daripada tidak tersedia APD-nya. Lalu ada kondisi mental. Nah, kalau ini kan kondisi mental itu ke manusianya ya, ke faktor manusianya. Kesadaran tentang K3 masih rendah, masih meremehkan bahwa K3 itu ya udah ketika kita memang tidak sesuai prosedur, misalnya kita tidak melakukan sesuai prosedur, tetapi tidak ada dampak yang terjadi. Nah, itu kan salah satu tanda bahwa adanya kesadaran tentang K3 ini yang masih rendah, bahkan mungkin akan dilakukan sering karena kita tahu bahwa dampaknya kecil seperti itu. Nah, itu kan hal yang harus ditanggulangi ya, terutama pada para pekerja-pekerja yang memang dia saat melakukan pekerjaannya itu sulit ataupun kecelakaan kerjanya hazardnya itu tinggi. Lalu kurangnya koordinasi saat bekerja, karena bekerja itu tidak sendiri, ada sistem manajerial di sana, ada sistem koordinasi di sana. Oleh sebab itu, koordinasi ini sangat dibutuhkan. Sama seperti di ruangan perawat saja ya, di ruangan perawat ada karu kepala ruangan, ada juga perawat vokasi, terus ada juga yang perawat yang S1 nurse yang biasanya dia di daerah bukan yang melakukan tindakan, tapi yang biasanya dokumentasi, terus habis itu menyiapkan asuhan keperawatan ya. Nah, ketika ada kurang koordinasi saat bekerja, tentu saja pengguna layanan kita yang akan rugi dan juga kita yang akan berpotensi mengalami kecelakaan kerja. Macam-macam ya. Jadi seperti memang instruksi yang tadi kurang jelas, terus habis itu tidak ditanyakan. Lalu koordinasi dari shift 1, misalnya shift 1, shift 2. Apalagi di ruang IBS ataupun di ruang bedah sentral itu koordinasi dari masing-masing peran di situ sangat dibutuhkan, karena memang kita harus bekerjanya, misalnya di ruang IBS itu ada penata anestesi, ada juga dokter anestesi, ada dokter bedah, dan juga perawat-perawat yang membantu. Itu kan sebenarnya dari profesi maupun peran-peran itu harus ada koordinasi. Koordinasi maksudnya kan kerjasama ya, harus sama pemahamannya, harus sama tentang udah ada SPO-nya masing-masing, job description-nya masing-masing, yang memang mereka harus bertanggung jawab akan itu. Lalu kurangnya pelatihan keselamatan kerja, karena tadi banyak memang di tempat-tempat kerja itu kesadaran K3 yang masih rendah. Sehingga pelatihan keselamatan kerja ini dimaksudkan untuk selain skill, tapi juga adalah kesadaran tentang pentingnya keselamatan kerja. Lalu kurangnya apresiasi, biasanya misalnya jam kerja yang tinggi, tapi tidak dibarengi dengan upah maupun salary yang sesuai. Nah, itu kan salah satu contoh ya dari kurangnya apresiasi instansi kepada para pekerjanya. Hal ini menjadikan kondisi mentalnya ataupun si pekerjanya itu bisa capek, mengeluh, terus kondisi mentalnya jadi buruk ya. Dan itu akan mempengaruhi cara kerja dia. Lalu kurang cakap. Nah, kurang cakap ini seperti kurang skill ya. Kurang cakap, kurang skill, terus habis itu dia kurang teliti, ceroboh tadi ya. Nah, itu bisa mempengaruhi kondisi mental juga, bisa dipengaruhi ataupun mempengaruhi kondisi mental seorang pekerja. Lamban dalam berpikir dan bertindak ini bahaya, apalagi ketika kita di IBS, karena itu merupakan IGD kedua, karena di sana tindakannya adalah tindakan invasif. Tentu saja ketika ada kejadian maupun misalnya potensi kecelakaan kerja yang tinggi, berpikir cepat dan tepat itu sangat penting. Oleh karena itu, kenapa setiap pekerja maupun profesi, terutama di rumah sakit itu untuk berpikir dan bertindak itu harus kritis. Maksudnya kritis itu gini, apapun kasusnya, apapun kejadiannya, mereka harus bisa berpikir bukan secara teori, tapi secara praktik, secara kondisional. Secara kondisional ketika mereka menghadapi sesuatu itu bisa mencegah maupun meminimalisir dampak kecelakaan kerja yang terjadi. Ada juga ini yang terakhir adalah kondisi fisik, syarat kesehatan yang tidak dipenuhi, seperti fungsi pendengaran dan penglihatan yang kurang. Juga pada saat sakit memang misalnya ketika kita bekerja, kita merasa kondisi kita tidak sehat. Bukan yang kita pikirkan itu bukan bagaimana cara saya itu supaya tetap bekerja, tapi adalah bagaimana cara saya untuk pada saat saya bekerja itu syarat kesehatan saya terpenuhi, maksudnya tetap sehat,
tetap bisa bekerja tetap bisa berfungsi dengan penuh. Lalu juga pada saat sakit memang jangan sekali-kali memikirkan bahwa saya sakit, tapi saya harus tetap bekerja karena atasan begini-begini, bukan. Tapi kita harus memperhatikan bahwa potensi kecelakaan kerja saat kita sakit dan tidak fit ya, itu akan sangat tinggi, malah merugikan Anda sendiri, merugikan teman-teman sendiri, dan juga merugikan orang lain, malahan bisa merugikan teman-teman yang lain, yang tim kita gitu. Dan itu harus juga harus diperhatikan juga untuk diri kita sendiri ya. Jadi kondisi fisik misalnya teman ataupun kitanya yang kondisi fisiknya tidak terpenuhi untuk bertugas di saat itu, ya sudah kita harus bisa mengkondisikan diri kita untuk tetap tetap berprinsip bahwa kecelakaan kerja itu bahkan bisa terjadi akibat kondisi fisik yang tidak sehat atau tidak prima. Dan ini macam-macam cara kecelakaan kerja. Jadi saya mungkin untuk yang ini teorinya akan saya jelaskan yang model linear sederhana dan juga model linear kompleks. Karena model kompleks non linear ini mungkin akan sangat susah diterapkan di berbagai lini ya. Jadi kalau yang model kompleks ini biasanya digunakan di yang lebih advance lagi. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau, silahkan bisa untuk belajar dan cari sendiri ya model kompleks non linearnya. Karena ini mungkin akan sangat banyak nanti kalau saya jelaskan semuanya. Yang pertama adalah teori domino. Teori ini yang paling sering digunakan di berbagai macam instansi ya, berbagai macam penyedia jasa. Dalam teori ini, kecelakaan itu terjadi akibat faktor-faktor pemicu kecelakaan kerja itu berurutan. Maksudnya berurutan itu dia akan saling mempengaruhi seperti domino ya. Ketika satu jatuh, yang lainnya ikut jatuh semua. Jadi di sini ada lima faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Yang pertama adalah ancestry atau kebiasaan yang turun-temurun di lingkungan sosial kita, kebiasaan yang buruk, yang misalnya senior kita juga melakukan itu, kita juga sekarang ya nggak apa-apa dong kita melakukan itu. Nah itu contoh adalah ancestry, kebiasaan yang turun-temurun, tidak patuh pada SOP, oh tidak apa-apa karena ini dampaknya kecil. Yang itu teman saya juga melakukan itu. Nah itu kan juga salah satu ketika kita melakukan kesalahan yang kecil saja dan orang itu mengikuti, ya kita anggap bahwa oh nggak apa-apa kok, cuman dampaknya cuman kecil, nggak akan berdampak besar. Tapi ketika itu dilakukan oleh semua pekerja maupun semua lingkungan kerja seperti itu, tentu saja domino ini akan cepat jatuh. Lalu ada dari fault of person ataupun kesalahan seseorang, salah dalam mengoperasikan ataupun melakukan pekerjaan itu tidak cakap, skillnya kurang, akibatnya kesalahan-kesalahan itu terjadi. Bahkan dari person, dan itu jadi people yang dimana semuanya dari orang-orang tersebut ketika melakukan kesalahan terus-menerus, itu akan menyebabkan si domino ini ataupun pertahanan kita dalam tetap berprinsip untuk melakukan keselamatan dan kesehatan kerja itu akan jatuh ataupun tidak terlaksana ya. Lalu tindakan yang tidak aman tadi. Dari tadi ada contoh-contohnya ya. Dalam bekerja itu berlari, terus habis itu melakukan tindakan-tindakan yang memang akan berpotensi sekali untuk menyebabkan kecelakaan kerja secara fisik. Ataupun tindakan-tindakan yang tadi sama untuk penggunaan APD yang tidak tepat, lalu malah tidak menggunakan, itu kan tindakan tidak aman. Lalu ada kecelakaan itu sendiri ataupun kejadian kecelakaan itu sendiri. Lalu ada injury, faktor-faktor injury. Misalnya nih untuk yang injury itu memang banyak ya. Jadi ketika seseorang itu terdampak dari kecelakaan kerja, tentu saja dia akan reworking ataupun misalnya dia sudah sembuh, dia sudah pulih ya dari dampak kecelakaan kerjanya, dia pasti akan re-entry ataupun misalnya perusahaannya masih bisa mempekerjakan itu karena dampaknya minor misalnya. Tapi ini akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan mereka bekerja. Maksudnya adalah sudah pasti misalnya memang kecelakaan kerjanya itu tidak berdampak secara keseluruhan ya di seseorang, akan tetapi jika memang ada injury-injury tertentu yang bisa menurunkan kapasitas ataupun potensi ataupun skill kompetensi dari si pekerja itu, tentu saja hal itu menjadikan domino ini juga bisa jatuh juga kayak gitu. Lalu ada loss causation model ataupun model penyebab kehilangan ya.
Ini merupakan penyempurnaan dari teori domino, yaitu dia menjelaskan lebih lanjut dari 5 faktor tersebut mengenai hubungan sebab akibatnya. Ada lack of control, jadinya maksudnya kurang dalam hal pengawasan, dalam hal evaluasi, tidak ada perbaikan ya, program yang standar yang tidak pasti, terus habis itu ketidakpatuhan itu ada di lack of control. Bisa menyebabkan basic causes ataupun faktor-faktor dari pekerjanya ataupun pekerjaannya itu menjadi hazardnya tinggi. Hazardnya bisa berpengaruh untuk si siapa personalnya ini dia lebih berpotensi mengalami kecelakaan kerja. Lalu ada immediate causes ataupun yang tadi ya, yang seperti penyebab yang secara langsung tadi ya. Jadi dari unsafe condition, dari unsafe acts kayak gitu. Lalu insidennya itu sendiri, insiden dia akan menyebabkan insiden ataupun mengakibatkan insiden, yaitu kontak dari seseorang dengan energi atau substansi tersebut yang merugikan. Akibatnya nanti ada terjadi kehilangan dari people atau nyawa, properti ataupun material dan proses ataupun pekerjaan itu sendiri. Maksudnya proses di sini adalah seperti jam kerja, terus habis itu seperti kesempatan untuk apa namanya re-entry dalam pekerjaannya, lalu habis setelah itu kan dalam kecelakaan kerja itu tentu saja tidak hanya satu orang yang terdampak, tapi semuanya terdampak dari rekan-rekan kerja kita, dari instansi kita, semuanya akan terdampak kerugian, apalagi kecelakaan kerja yang bisa menimbulkan korban jiwa. Tentu saja hal itu akan ada namanya nanti akan kita pelajari ya, investigasi kecelakaan kerja itu butuh proses yang sangat panjang dan itu akan memakan waktu seperti itu. Lalu time sequence model, ini juga penyempurnaan ya, penyempurnaan dari teori domino juga. Jadi teori domino ini bisa menjadi dasar dari teori-teori yang lainnya untuk dikembangkan. Jadi seperti pada time sequence model ini dia menjelaskan lebih rinci lagi tentang zona waktu yang bisa diidentifikasi pada saat kecelakaan kerja. Ada precondition ataupun sebelum kecelakaan kerja terjadi di time zone 1. Di time zone 1 itu hal-hal yang bisa dilakukan adalah supervisi tadi, pengawasan, sistem kontrol risiko. Nah, di situ dilakukan ya di time zone 1. Dan juga di time zone 1 precondition itu ada event-event maupun hal-hal yang bisa tadi menyebabkan kecelakaan-kecelakaan. Jadi potensi-potensi kecelakaan itu terjadi di sini karena memang kecelakaannya belum terjadi ya. Lalu time zone 2 itu kontrol kecelakaan kerja yang aktif. Maksudnya pada saat kecelakaan kerja, kita membutuhkan adanya namanya rescue. Oleh karena itu, memang tim K3 itu memang harus dikembangkan di semua instansi. Ada tim untuk rescue, ada tim untuk penanggulangan dampak, itu sudah harus disiapkan oleh instansi. Lalu, dan juga evaluasi. Jadi evaluasinya secara langsung ya. Menghindari potensi kecelakaan yang akan datang. Jadi setelah kecelakaan terjadi, bahkan pada saat kecelakaan terjadi, kita harus tetap melihat secara immediate atau langsung itu apa sih yang salah, apa sih yang harus diperbaiki, itu sudah ada di time zone 2. Dan kita sudah tahu tujuan kita, supaya tujuan kita kan untuk mencegah kejadian yang akan datang. Dia sudah tahu nih kecelakaan ini adalah akibat dari apa, diinvestigasi. Lalu nanti ke depannya itu berarti yang harus dieliminasi, yang harus disubstitusi itu adalah potensi yang mana. Lalu di time zone 3, ini merupakan kontrol dampak pos ya, pos. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya pernah belajar tentang bencana ya, itu ada seperti ini juga, ada time zone-nya juga. Ada zona waktu tertentu yang kita tidak bisa melakukan rescue, misalnya melakukan rescue itu di pos. Jadi pos itu adalah tempat untuk rehab ataupun tempat untuk dia itu ya udah dampak yang terjadi itu harus kita tanggulangi secepat mungkin. Maksudnya dampak ini kan kita tanggulanginya bukan pada saat secara langsung pasca itu, tapi itu sampai perbaikan. Itu time zone 3. Akibatnya nanti ada ketika kerjanya sudah selesai, tadi recovered or stabilized, maksudnya adalah ada berbagai macam sistem manajerial yang bisa diganti, yang bisa dirapatkan ataupun dikondisikan lagi untuk mencegah kecelakaan kerja yang selanjutnya. Makanya pelaporan itu sangat perlu.
apalagi pada time zone 3 ini pelaporannya untuk evaluasi. Lalu ada namanya epidemiological models ataupun kecelakaan yang biasanya merupakan hasil interaksi dari agent ya. Ini biasanya kecelakaan kerja yang akibatnya dari biologis ya. Maksudnya agennya itu seperti kayak di rumah sakit ya, seperti yang kita pelajarin di kuliah sebelumnya, bahwa kecelakaan kerja maupun tadi penyakit akibat kerja itu akibat adanya agent yang menghampiri kita sebagai host, baik secara intrinsik, fisikal, psikologikal, dan immunity, dan juga ada pengaruh dari environment ataupun lingkungan yang bisa tadi, misalnya memang di environment-nya itu dia tidak mendukung untuk melindungi kita dari kecelakaan kerja. Akibatnya kita sebagai host itu akan barier ataupun pembatas kita itu akan lebih tipis, akan lebih rentan untuk mengalami kecelakaan kerja. Itu adalah konsep dari epidemiological models. Lalu ada nih yang paling sering, paling banyak digunakan selain teori domino adalah Swiss cheese model. Kenapa Swiss cheese model ini sangat dipraktikkan ataupun sangat dijadikan ini ya panduan ataupun teori untuk pencegahan kecelakaan kerja? Karena hal ini bisa diterapkan di banyak hal ya, di banyak konteks pekerjaan. Jadi di sini di Swiss cheese model ini ada keju. Jadi keju ini kan kalau keju Swiss kan bolong-bolong ya. Kalau keju itu diibaratkan sebagai pola kerja kita ataupun keamanan kita dalam bekerja. Ketika memang dia kuat, itu bolong-bolongnya ataupun lubang-lubangnya itu tidak akan menyebabkan namanya ini ya losses ya. Jadi hazard yang di sini ketika dia emang dari keju ataupun pertahanan. Jadi dari keju yang lubang-lubang ini menandakan adanya ketidaksesuaian dari penerapan K3. Sehingga di sini ada lubang-lubang yang menyebabkan tidak hanya satu. Jadi Swiss cheese model ini dia tidak menganggap bahwa kecelakaan kerja itu hanya terdapat dari satu faktor saja, tapi dari beberapa faktor yang saling berkompilasi sehingga kecelakaan kerja itu terjadi. Misalnya di sini ya, mana tadi? Nah, ini tadi, penyimpangan dan kelemahan dalam suatu pertahanan tidak memungkinkan risiko terwujud karena pertahanan lain ataupun keju Swiss yang lain itu juga misalnya memang banyak sekali lubangnya ya, banyak sekali lubang-lubangnya yang dari K3 itu yang bukan merupakan cerminan dari kesehatan selamat kerja, tentu saja itu akan menjadikan si lubang ini tambah banyak, kecelakaan kerja akan semakin berpotensi terjadi. Nah, di sini lubang-lubangnya yang dalam Swiss cheese model itu tidak mewakili faktor-faktor tertentu, melainkan memang semua instansi harus menginvestigasi secara mandiri apa saja yang bisa menyebabkan lubang ini tercipta. Sehingga memang investigasi dari masing-masing instansi ya. Jadi misalnya dalam satu pekerjaan nih, misalnya pekerjaan itu banyaknya pabrik ya, pabrik makanan, terus satunya adalah pabrik tekstil. Tentu saja kecelakaan kerjanya kan berbeda-beda. Cara dia itu untuk menangani hazard ataupun tipe hazardnya pun berbeda, sehingga memang pada Swiss cheese model itu hanya digambarkan bagaimana keju ataupun keju ini kan sebagai pertahanan kita ya, tetap melakukan K3. Ketika memang melakukan tindakan-tindakan pekerjaan kita itu tidak mematuhi dari prinsip K3, itu akan menyebabkan namanya losses. Losses ini adalah dampak dari kecelakaan kerja itu sendiri. Ada dua macam error dalam Swiss cheese model. Ada active error yang biasanya langsung dapat menyebabkan kecelakaan. Jadi tindakan unsafe acts, kayak seperti kita mengoperasikan alat tidak hati-hati, lalu tidak menggunakan APD sehingga kita terpapar dengan hazard, itu langsung ada error ataupun losses yang terjadi di situ. Ada juga latent error, masalah sistem yang menghasilkan negatif efek secara berkompilasi. Yang pertama, memang konsekuensinya itu tidak ada gitu, dampaknya itu kecil, akan tetapi akan diaktifkan ketika kondisi itu dijalankan secara terus-menerus. Itu latent error. Dan di sini ada dampak kecelakaan kerja. Di sini saya rangkum untuk dampaknya secara sosial dan juga ekonomi ya, karena memang untuk pekerjaan ini sendiri tidak lepas dari dampak ataupun faktor ekonomi. Dari sosial sendiri,
adalah penggunaan asuransi yang tidak memuaskan. Jadi memang ada beberapa instansi yang misalnya dia menyediakan asuransi tapi peraturannya ketat, persyaratannya ketat. Jadi orang itu atau pekerja itu sulit untuk memproses hal tersebut. Ada juga pengalaman perawatan medis ya akibat dari dampak kecelakaan kerja itu dia injury, habis itu dia akan re-injury ataupun mengalami injury lanjutan lagi ketika memang pemberian perawatan ataupun perolehan tadi mungkin perawatan medisnya itu kalau misalnya dia mau di cover dari asuransi itu akan sangat sulit untuk diklaim. Nah, lalu ada penundaan pemberian perawatan karena peraturan dari asuransi kepegawaian. Jadi memang masalah asuransi ini di lingkungan kerja itu sangat penting. Oleh karena itu memang semua instansi wajib mendaftarkan pekerjanya di asuransi kerja untuk meminimalkan sulitnya si pekerja ini ketika dapat injury atau dampak secara fisik ataupun material itu bisa diganti ataupun pekerja itu mendapatkan haknya. Dan ada penurunan fungsi harian atau ADL. Jadi memang injury-injury yang biasanya secara fisik ya, yang mengakibatkan misalnya kehilangan kemampuan penglihatan yang normal. Nah, itu kan pasti ADL itu activity daily living ataupun kegiatan keseharian ya seperti kegiatan seharian yang ini aja, yang mudah seperti mandi, terus habis itu juga seperti berdiri misalnya. Jadi memang beberapa kecelakaan kerja terutama yang misalnya mengandalkan fisik itu biasanya mengalami penurunan fungsi hariannya. Ada stres akibat dari injurinya, akibat dari ketakutan dia misalnya di PHK ataupun dia tidak bisa lagi bekerja, cemas, PHK ya. PHK ini dampaknya banyak ya. Jadi memang kalau misalnya kecelakaan kerja pasti pasti pemilik usahanya itu akan mempertimbangkan kembali apakah ini boleh dikerjakan lagi atau tidak karena memang beberapa pekerjaan dia membutuhkan pekerja-pekerja yang pekerja-pekerja yang bisa untuk tetap bekerja secara penuh fungsinya sehingga memang kalau misalnya ada fungsi yang menurun akibat injury tersebut pasti akan ada konsekuensinya yaitu pemutusan hubungan kerja atau pemberian kerja dirumahkan ya. Terus perubahan motivasi kerja, kualitas kerjanya menurun, kemampuan mengemban tanggung jawabnya akan lebih sedikit. Lalu ada penurunan motivasi job re-entry. Re-entry itu kan masuk lagi ya ketika dia terkena dampaknya dari injury ataupun dari secara psikologikal. Ketika dia re-entry akan mengalami penurunan motivasi. Lalu ada secara ekonomi ada biaya langsungnya atau biaya langsung yang akan loss, yang akan hilang yaitu pengobatan dan perawatan, ada kompensasinya untuk para pekerja. Jadi biaya dari instansi tersebut akan lebih membengkak biaya pengeluarannya. Lalu biaya tidak langsung, ada kerusakan infrastruktur, alat-alatnya jadi rusak tidak bisa digunakan lagi, bangunannya itu misalnya jadinya fungsinya tidak optimal, lalu ada kerusakan produk sudah pasti, kerusakan produk dan bahan material ketika terjadi ya, bahkan ketika di IBS pun ketika emang ada kecelakaan terjadi tentu saja banyak hal-hal yang harus diperhatikan yang mengalami kerusakan ya Bu. Tidak hanya alat tapi kerugian untuk pasiennya juga gitu. Kita pasti akan bertanggung jawab ketika kecelakaan kerja itu terjadi. Maksudnya itu pun instansi yang bertanggung jawab akan tetapi kan itu akan merugikan juga di pihak-pihak lainnya seperti yang terlibat dalam pelaksanaan prosedur bedah. Lalu gangguan atau terhentinya produksi. Jadi pada saat prosedur bedah itu dijalankan, ya berhenti semuanya dampaknya. Dan itu tidak bisa langsung ditanggulangi ya. Mungkin bisa ditanggulangi ketika ada tindakan-tindakan yang tidak aman dari si perawat, penata dan juga dokternya. Akibatnya dari proses bedah si pasien itu sendiri meskipun bisa diatasi tentu saja ada kerugian waktu. Jadi jam kerjanya itu akan lebih panjang. Nah, itu kan juga termasuk kerugian secara tidak langsung. Lalu ada pengeluaran sarana dan prasarana darurat. Meskipun memang instansi itu wajib menyiapkan sebelum kecelakaan terjadi untuk biaya-biayanya, tapi kan kita tidak tahu seberapa besar dampak yang dihasilkan seperti itu. Lalu waktu untuk investigasi, waktu untuk mengumpulkan data, untuk karena kan pelaporan itu sangat penting ya. Makanya di rumah sakit juga ada sistem pelaporannya, sistem pelaporan kecelakaan kerja yang memang harus diatur sedemikian rupa sehingga dievaluasi dan mungkin akan
mungkin akan menciptakan kebijakan baru seperti itu. Lalu ada pembayaran gaji untuk waktu yang hilang. Ada juga biaya perekrutan dan pelatihan, ternyata itu juga biaya tidak langsung akibat dari kecelakaan kerja, pelatihan itu ya. Jadi ketika memang kecelakaan kerja terjadi, kalau misalnya memang ada pelatihan yang dapat mendukung dari K3 itu bisa dijalankan, saja si instansi itu wajib ya, ini sangat wajib untuk melatih para personelnya agar pencegahan ataupun di waktu yang akan datang itu kecelakaan kerja tidak terjadi. Dan ada biaya lembur, biaya ekstra pengawas. Nah, pengawas kan bukan dari kita, berarti kan pengawas itu biasanya dari luar yang memang ditugaskan untuk mengawasi jalannya produksi ataupun jalannya jalannya sistem pekerjaan kita di tempat kerja. Tentu saja seperti misalnya dalam suatu instansi kita saja ya, di universitas itu ada namanya satpam kan, ada namanya memang ataupun tim-tim evaluator yang biasanya dibayar untuk mengevaluasi cara kerja kita kayak gitu. Peran-perannya ada di situ. Pasti ada biaya ekstra, tidak mungkin mereka melakukan role, melakukan peran yang memang tidak dibayar kan. Zaman sekarang mana ada yang gratis ya. Lalu waktu untuk administrasi, ada juga penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cederanya dan kerugian bisnis dan nama baik. Nah, ini bahkan ya di rumah sakit itu memang ketika sistem pelaporan itu terjadi ya, memang ada kecelakaan kerja misalnya yang memang sampai di media itu ramai. Akibatnya apa? Nama baik dari instansi rumah sakit itu ataupun jasa-jasa lainnya itu akan diragukan oleh pengguna jasanya. Nah, ini kan kerugiannya memang secara tidak langsung, tapi akan berdampak ke kemudian hari. Jadi penurunan pengguna jasa, jumlah pengguna jasa ke depannya itu kan akan mengakibatkan sisi ekonomi dari tempat kerja itu akan rentan untuk mengalami gangguan seperti itu. Lalu ada namanya ini lalu ada namanya three main faktor teori. Di sini maksudnya saya menjelaskan dari kecelakaan kerja yang diakibatkan faktor manusia ya. Jadi pada three main factor teori ada 3 hal yang menyebabkan kecelakaan kerja itu terjadi. Pertama dari manusianya itu sendiri. Di sini dari data demografinya ya, dari statistik demografinya ada usia. Usia yang semakin renta, usia yang semakin tinggi itu bisa mempengaruhi kondisi fisik, mental, dan kemampuan kerja seseorang. Bahkan memang pekerja-pekerja tertentu ya, memang dibatasi misalnya usianya harus 18 tahun ke atas. Kenapa? Karena pada saat 18 tahun ke atas itu kan sudah dibuktikan secara teori bahwa pada usia tersebut itu kondisi fisik dan mentalnya masih prima, produktif, cara dia berpikir masih bisa secara analitik, kritis seperti itu. Lalu ada masa kerja. Dia mempengaruhi kinerja seseorang. Ada pengaruh positif dan negatifnya. Pengaruh positifnya adalah ketika kerja kita semakin lama, kita semakin berpengalaman. Kita terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu yang awalnya mungkin susah. Awalnya mungkin kita tidak merasa kita bisa, tapi ketika kita lakukan itu setiap hari, kita latihan terus, akibatnya kita juga semakin berpengalaman. Akibatnya kita menganggap bahwa pekerjaan itu tidak sulit lagi seperti itu. Ada juga pengaruh negatifnya, timbul karena kebiasaan buruk. Maksudnya adalah karena kerja yang terus-menerus seperti itu. Terus ada perilaku-perilaku yang dari awalnya itu memang tidak peduli dengan kurang peduli dengan penerapan prinsip K3. Akibatnya memang dari cara kerjanya itu meskipun masa kerjanya tinggi, dia tetap dicap ataupun dianggap ini tidak melakukan kesehatan keselamatan kerja dengan baik. Lalu dari tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang cenderung dapat mendeteksi dan menghindari bahaya kerja. Jadi di sini kemampuan tadi yang saya bilang, kemampuan dia itu menganalisis kejadian yang terjadi bukan secara teori lah ya, tapi secara kondisional dari dia kerja di mana ataupun kejadian kecelakaan kerjanya berpotensi itu apa. Dia pasti sudah berpikir bagaimana ya saya supaya tidak mengalami kecelakaan kerja. Nah, itu kan kemampuan yang memang dari manusianya itu harus diperkuat lagi. Lalu ada unsafe acts, ini lack of knowledge or skills ya.
kurangnya pengetahuan dan skills. Makanya itu ada namanya pelatihan dan juga biasanya memang kegiatan peningkatan pengetahuan yang akibat kita tahu, kita pasti bisa melakukan karena kita tahu prinsipnya bagaimana, cara melakukan K3 yang benar bagaimana, dan skills-nya ya. Jadi tidak hanya tahu saja, tapi harus bisa melakukan skill-skillsnya. Oleh karena itu ada namanya uji kompetensi. Nah, dari uji kompetensi ini kita akan dinilai skills kita itu apakah mumpuni ataupun memenuhi kriteria untuk melakukan suatu pekerjaan. Lalu ada unsafe acts, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan tidak aman, tadi ya banyak contohnya ya, tindakan-tindakan tidak aman seperti apa tadi ya, saya agak lupa. Unsafe acts itu tadi yang tidak menggunakan APD, terus tidak patuh prosedur, melakukan komunikasi yang tidak penting, ceroboh, tidak hati-hati. Nah, itu dari manusianya. Dan ada dari lingkungannya, ada kebisingan. Kebisingan itu suara ya. Jadi suara-suara yang mengganggu kenyamanan, menurunkan daya dengar sehingga dapat mengganggu mereka dalam aktivitas kerjanya. Ada suhu. Suhu ini kenapa? Karena dia itu akan membuat lingkungan kerja itu sesuai sama misalnya nih, pada suatu tempat kerja itu suhunya terlalu panas. Kalau suhunya terlalu panas, kita akan konsentrasinya menurun. Kita kepanasan, ngipas-ngipas diri terus habis itu juga berkeringat ya, membuat tidak nyaman. Itu juga berpotensi dalam menyebabkan kecelakaan kerja karena lingkungan tidak aman itu. Lalu suhu yang terlalu dingin, dia semakin kedinginan. Habis itu jadi tidak fokus sama. Jadi memang suhu itu juga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Ada unsafe condition, tadi sistem-sistem manajerial yang memang tidak mendukung ataupun tidak dapat menegakkan dari prinsip K3-nya. Dan juga ada penerangan ya, kilauan, bayangan gelap, silau, penerangan yang terlalu terang ataupun terlalu redup, itu bisa membuat mata kita yang biasanya memang kita kan juga bekerja, semuanya indera itu bekerja ya, penciuman, pendengaran, penglihatan. Nah, salah satunya adalah dari penglihatan, ini penerangan. Membuat mata itu lelah. Kalau misalnya teman-teman tahu, kalau silau kan kita biasanya, aduh kok ini jadinya terlalu terang gitu. Matanya capek. Sama kalau terlalu redup juga sama. Jadi kita harus menggunakan kekuatan kita untuk tetap fokus karena penerangannya yang kurang. Lalu ada permukaan yang licin. Idealnya memang lantai harus terbebas dari unsur kimiawi, maksudnya bersih ya. Walaupun misalnya dipel atau apa, tapi harus dipastikan itu untuk kering dulu. Permukaan yang licin ini dapat berbahaya bagi pekerja, termasuk adanya nanti kejadian terpeleset atau jatuh. Lalu ada dari peralatan ya, ada peralatan dari kondisi mesin yang terlalu tua ataupun mesinnya itu susah dioperasikan. Lalu ada alat pengaman mesin. Jadi mesin itu tidak hanya dioperasikan tanpa adanya pengaman. Pengaman itu maksudnya pembatas antara si manusia dan juga mesin yang akan dioperasikan. Apalagi untuk mesin-mesin yang besar di industri-industri itu ya. Jadi seperti yang mesin yang biasanya pakai alat-alat yang besar ya, itu kan tentu ada pagarnya kan, pembatasnya, ataupun kita di luar mengoperasikannya, tidak secara langsung, kita mengoperasikan lewat komputer dari luar, ataupun jaraknya itu jauh. Nah itu kan adalah salah satu salah satu contoh untuk pemberian alat pengaman mesin. Lalu letak mesinnya, mesin yang terlalu dekat tentu saja akan berpotensi lebih besar untuk menyebabkan kecelakaan. Nah di sini ada ya, penilaian risiko kecelakaan. Kenapa harus dinilai? Karena ini untuk menentukan prioritas kita, yang mana dulu yang kita harus lakukan, yang mana dulu kita harus berikan intervensi. Misalnya, ketika ada keparahan dan frekuensi ya, jadi ada frekuensi ataupun berapa kali, ataupun sesering apa sih kecelakaan itu terjadi, dan ada keparahan yang disebabkan. Nah, seperti segini, sangat ringan, tapi frekuensinya sangat sering, tentu saja dia rendah. Sangat ringan, tapi frekuensinya sering. Yang sangat ringan tapi frekuensinya sangat jarang, berarti rendah resikonya. Dan misalnya keparahannya itu sangat berat, akan tetapi dia ternyata walaupun sangat jarang ya, sangat jarang itu terjadi, itu tetap menjadi prioritas yang tinggi, resiko kecelakaan yang tinggi. Sehingga potensi-potensi itulah yang harus kita prioritaskan duluan, kita lakukan duluan intervensinya ataupun pencegahannya. Lalu di sini hierarkinya ya. Hierarki ini maksudnya gini. Kita sudah tahu tadi resiko-resiko kecelakaan kerja itu rendah, sedang, tinggi, ekstrim ya.
Nah, ini tadi ya saya lupa, ada contohnya dari untuk yang resiko kecelakaan kerjanya rendah, itu perlu aturan atau prosedur atau rambu. Maksudnya adalah seperti peringatan. Terus habis itu seperti ini lagi dari manajerialnya memasang misalnya poster ataupun di buku-buku kerjanya itu ada peraturan sebelum melawan pekerjaan atau pengingat. Nah, itu. Lalu sedang, ini perlu tindakan langsung. Maksudnya adalah berarti perlu nih kita melakukan intervensi secara aktif untuk mencegah kecelakaan kerja atau risiko kecelakaan kerjanya ini menjadi minim. Tinggi, perlu perencanaan pengendalian. Bahkan ini jauh-jauh hari sebelum ataupun memang potensi kecelakaan kerjanya misalnya belum pernah terjadi, tapi dari keparahannya itu akan menimbulkan hal-hal yang sangat berat. Itu sudah dari jauh-jauh hari si instansi ataupun manajemennya itu harus menyusun prosedur pencegahan. Lalu yang ekstrim perlu perhatian manajemen atas. Yang di sini maksudnya adalah dari manajerialnya itu bisa sampai penanggulangan dampaknya itu sampai panjang. Sampai misalnya memang si pekerjanya ini jangan sampai dia itu mengalami keparahan yang ekstrim. Lalu ada hierarkinya pengendalian resikonya apa sih? Tadi karena kita sudah menilai resiko, kita harus tahu kapan kita itu harus mengeliminasi atau memang meniadakan bahaya hazard. Misalnya perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan K3 ya, kita harus eliminasi misalnya. Ketika itu memang dimungkinkan untuk eliminasi. Tapi ada juga yang misalnya dia tidak dimungkinkan untuk eliminasi, tapi ada alternatif penggantinya. Itu namanya substitusi. Mengganti alatnya, mesin, bahannya yang lebih aman. Nah, itu substitusi. Ada perancangan maksud saya. Perancangan ataupun dia ini bukan disubstitusi diganti sepenuhnya, tapi dimodifikasi. Gimana supaya lebih aman nih alatnya, supaya misalnya dia tidak menimbulkan bising yang berlebih, itu harus diapain. Nah, itu namanya perancangan. Lalu ada juga di tempat misalnya peletakan tempat mesin-mesin di tempat kerja agar lebih aman itu bagaimana. Nah, itu perancangan, bukan diganti, tapi kita mengubah apa yang ada di tempat kerja itu, hazard-hazardnya itu agar dia lebih minimal resikonya. Lalu ada administrasi, pembentukan prosedur, aturan, pelatihan ya. Terus pemberian tanda-tanda bahaya. Nah, itu maksudnya di administrasi. Lalu alat pelindung diri atau penyediaan APD. Lalu di sini ada upaya pencegahan kecelakaan kerja, yaitu pengamatan resiko, tadi investigasi resiko ya, yang kita tadi menilai rendah, sedang, atau tinggi, atau malah ekstrim. Nah, itu. Lalu ada pelaksanaan SOP secara benar. SOP yang benar ini maksudnya adalah kepatuhan ya. Kepatuhan dari setiap pekerja untuk melaksanakan SOP. Lalu tadi pengendalian faktor bahaya tempat kerja, tadi bisa ya pakai substitusi, perancangan, administrasi ya. Lalu ada peningkatan pengetahuan dan pelatihan. Jadi tidak hanya pengetahuannya, tapi skillnya kita latih juga. Penyediaan ternyata ada sarana konseling dan konsultasi ketika kecelakaan kerja ini terjadi. Maksudnya semua pekerja itu wajib mendapatkan hak ini, konseling dan konsultasi ketika memang pekerjaannya itu akan berdampak menimbulkan kecelakaan kerja. Bahkan yang sudah terdampak pun harusnya terpapar dengan penyediaan sarana ini, agar nanti diteruskan kepada atasan untuk dilakukan modifikasi maupun misalnya diganti tadi ya, ada pengendalian tadi, ada eliminasi, substitusi, perancangan. Nah, itu. Terus pemasangan peringatan bahaya banyak ya. Misalnya bahaya, jaga jarak, jangan sampai terdekat-dekat, maksimal jarak harus 5 meter misalnya. Nah, itu kan peringatan bahaya. Atau awas ada perhatikan jalan berkelok. Nah, itu kan seperti itu peringatan tanda bahaya. Lalu penyediaan sarana dan prasarana P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan itu harus ada, wajib. Lalu pengembangan organisasi K3 di instansi.
Jadi ketiga itu kan adalah tim ya, manajemen yang memang berfokus untuk mencegah kecelakaan kerja ataupun dia itu melakukan rescue nanti ketika kecelakaan kerja itu terjadi. Penerapan sistem manajemen ketiga tadi sama ya dengan pengembangan organisasi serta penyediaan penghargaan dan sanksi ketika memang ada SOP yang dia itu selalu patuh ataupun ada yang melanggar atau diberikan sanksi ya, walaupun memang dampaknya itu belum terjadi. Dampak kecelakaan kerja belum terjadi. Lalu ada investigasi kecelakaan kerja. Nah, ini merupakan langkah-langkahnya ya. Jadi pertama, ketika kecelakaan kerja itu terjadi, tindakan awalnya adalah pertolongan pertama terlebih dahulu. Apapun yang tadi masih yang terjadi pada saat kejadian kan pasti orang itu ada yang terdampak ya, entah itu secara fisik maupun non fisik. Itu adalah pertolongan pertama. Jadi maksudnya jangan sampai dampaknya ini menyebabkan loss yang berlebihan. Lalu membentuk tim investigasi. Lalu ada dari perencanaannya, perencanaan investigasi kecelakaan, pandangan dari manajemen lokasi kejadian. Maksudnya di sini dari lokasi kejadiannya itu untuk investigasinya itu akan ditangani oleh siapa gitu, atau akan melibatkan siapa saja. Lalu ada perencanaan investigasinya, kita membutuhkan form, kita membutuhkan tadi pengumpulan persiapan untuk pengumpulan data, lalu kita mengumpulkan data. Nah, ini ada kategori datanya, ada orang, ada saksi atau orang yang terlibat dalam kecelakaan. Metodenya bisa wawancara, menulis kesaksian kejadian pada lembaran saksi, dan juga observasi dari orang-orang yang terlibat. Lalu lingkungan, cuaca, tempat kerja, dan lokasi kejadian. Metodenya ada observasi, peninjauan kembali atau review, inspeksi atau fotonya, buktinya, videonya ya. Lalu ada alat, kendaraan atau peralatan kerja, sarana prasarana. Itu misalnya diinspeksi, dilihat, ataupun pengujian tes, apakah benar memang yang menyebabkan adalah alatnya atau malah orangnya. Lalu prosedur dan dokumentasi. Pelaporan ya ini ya, termasuk metode pengumpulannya adalah tadi membandingkan data yang misalnya sebelumnya pernah kecelakaan seperti itu, dibandingkan dengan yang sekarang apakah sama. Berarti kalau sama kan ada sistem manajerial yang buruk di sana untuk K3-nya. Lalu ada organisasi, apapun yang berhubungan dengan standar perusahaan, metode pengumpulan datanya sama, seperti review dan membandingkan, ya evaluasi ya maksudnya ya metode pengumpulan datanya. Lalu ada pengolahan data, data dikumpulkan di organize. Jadi seperti kita melakukan asuhan keperawatan, itu setelah data terkumpul kita organize. Kita data objektif, data subjektif, terus habis itu data tambahan, pendukung. Nah, untuk persiapan analisis kecelakaan kerja. Dan ada analisis kecelakaan kerja nanti metode 5 WISE yang terakhir ya, habis setelah ini akan saya beritahu untuk metode analisisnya. Lalu ada tindakan pencegahan dan perbaikan. Bisa membuat rekomendasi atau hierarki kontrol. Membuat rekomendasi misalnya tadi membuat guideline ya, atau membuat SPO dan kebijakan yang baru. Lalu ada hierarki kontrol. Tadi pengendalian teknis atau rekayasa, ada eliminasi, tadi ya penghilangan, substitusi, diganti sepenuhnya, minimalisasi bisa dimodifikasi untuk minimalisir adanya risiko kerjaan yang tinggi, atau isolasi. Maksudnya adalah pekerja sama hazardnya itu benar-benar terpisah, jangan lagi berkontak secara langsung. Lalu pengendalian administrasi, ada penghargaan, training, penerapan prosedur ya, pelatihan, ya gitu, dan penggunaan APD. Lalu ada pelaporan, selanjutnya adalah pelaporan. Jadi setelah kita menganalisis dan juga kita membuat tindakan pencegahan kerja yang mungkin yang nantinya akan digunakan untuk mencegah kecelakaan kerja yang sama terjadi di kemudian hari, kita harus melaporkan. Laporannya ini berupa laporan temuan penyebabnya dan ketika dianalisis itu rekomendasi apa yang muncul di situ untuk tindakan pencegahan dan perbaikannya. Lalu nanti baru setelah itu dokumentasikan dalam bentuk laporan sehingga itu bisa dibaca kembali, bisa dilihat kembali. Kita tidak lupa dengan kejadian itu yang membuat kita mengevaluasi dari kebijakan-kebijakan yang ada di tempat kerja. Nah, selanjutnya akan saya ajarkan tentang metode why, 5 why. Sebenarnya tidak 5, cuman maksudnya kita itu seperti skeptis ya, orang yang skeptis. Jadi ini skeptis itu adalah ingin cari tahu, kepo ya, kepo. Nah, ini 5 analysis ini caranya adalah kita ada suatu problem, misalnya pasien jatuh ya, misalnya pasien jatuh gitu dari tempat tidur. Problemnya adalah itu. Kenapa pasien bisa jatuh? Oh, ternyata itu karena rodanya belum dikunci, ternyata belum di-lock. Nah, kenapa roda belum di-lock?
Nah, ditanya lagi, kok bisa sih rodanya belum di-lock? Emang kenapa? Ternyata itu karena perawatnya lupa untuk mengelok rodanya. Kenapa perawatnya bisa lupa? Nah, itu tanya lagi sampai bawah-bawah kita dan sampai kita ketemu akarnya. Misalnya tadi, oh perawatnya itu tadi capek karena jam kerjanya itu dia dari apa namanya? Dari malam tuh langsung lanjut pagi misalnya. Oh, kenapa bisa seperti itu malam lanjut pagi? Oh, ternyata si manajerialnya ini dia ada yang mengizinkan dari kerja malam langsung jemput pagi misalnya untuk apa namanya? Misalnya si perawatnya ada keperluan kayak gitu kan. Nah, habis itu ditanya lagi, kok bisa diizinkan untuk dari malam langsung lanjut shift pagi gitu. Nah, ternyata ditanya lagi bahwa sistem proseduralnya memang di itu merupakan pelanggaran ya. Jadi memang jam kerja si perawatnya ini terlalu tinggi gitu, terlalu tinggi yang memang tidak bisa untuk kita tuh kerja terus-menerus karena malam kan shiftnya panjang ya. Nah, itu akan terjadi burnout. Burnout itu dia capeknya tuh lebih dari capek, terus habis itu menyebabkan dia tidak fokus, dia tidak bisa menurun kapasitasnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bahkan yang ringan pun, yang simple pun dia akan berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, terus habis itu akibatnya misalnya si dari jatuh itu pasiennya mengakibatkan tadi darah kemana-mana, malah apa namanya obat-obatan itu terpapar ke perawatnya, itu kan termasuk kecelakaan kerja ya. Lalu nanti ditanya lagi kenapa sampai akar permasalahan itu tidak bisa ditanya lagi. Oh ini, kenapa bisa seperti ini? Nanti itu kita seperti orang skeptis seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk perkuliahan kali ini. Mungkin agak cepat ya, karena ini kan saya recording untuk teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Akan tetapi misalnya ada pertanyaan, nanti saya siapkan metode kolom forum diskusi ya untuk pertanyaannya. Jadi kemarin juga ada yang bertanya, saya lupa di kelas A, B, atau C ya, yang saya kemarin berjanji untuk menjawab bagaimana cara menganalisis ataupun menyediakan pelaporan kerja di ruang anestesi, karena kan kita, ruang IBS, karena kan kita kerjanya on time. Bahkan pada saat itu pun kita tidak sempat mencatat. Sistem pelaporannya sama seperti yang ini. Ya, ini, mana tadi? Jadi, tindakan awal, pasti kita bukan mencatat dulu, tapi ada namanya pertolongan pertama dan pembentukan tim investigasi. Itu biasanya dari instansi masing-masing itu ada ya. Lalu ini tadi, kategori dari metode pengumpulan datanya pun, dia ada di kategori orang ya, saksi. Ataupun malah si yang pelakunya ini juga bisa diwawancarai, bisa dikumpulkan datanya after ya, after kecelakaan kerja itu direscue, ataupun sudah diberikan pertolongan pertama, sehingga tidak menyebabkan keriuhan ataupun dampak yang besar lagi. Jadi dampaknya itu sudah bisa dikontrol. Nah, itu baru kita mencatat pelaporan ya. Jadi bukan on the apa ya, pas lagi prosedur gitu dari chat, bukan. Tapi kecelakaan kerja itu kan memang harus dihentikan ya. Maksudnya ketika kita bekerja terdapat kecelakaan kerja, bukan kita lanjut bekerja pas ada kecelakaan itu, tapi waktu kita sudah bisa mengontrol dampaknya, sudah stop gitu ya. Lalu baru kita menyediakan sistem pelaporan. Di situ pasti, makanya sistem pelaporan itu harus dilakukan dengan cepat. Pasca ini langsung dilaporkan, ada pernyataan saksi. Terus habis itu paling sering ya, paling penting itu yang saksinya ini, saksi dan juga mungkin ada bukti video, foto dan lain sebagainya, itu kita kumpulkan. Jadi sistem pelaporannya seperti itu. Nanti ada tim, karena kita nggak bekerja sendiri, bahkan mungkin kalau kita memang saksi dan juga mungkin tidak terlalu bukan pelakunya, itu tetap kita harus melaporkan, kita harus ingat apa yang terjadi. Bahkan kita pun misalnya pada saat terjadi kecelakaan sangat lupa sekali kan, itu kan merupakan pengalaman yang mengejutkan ya. Itu biasanya susah lupa kayak gitu. Dan memang sejatinya adalah ada bukti-bukti video dan foto sebaiknya, karena itu kan adalah bukti konkret ya, tidak hanya sesuai subjektif dari kata-kata dari saksinya saja, seperti itu. Nanti mungkin kalau misalnya belum jelas lagi, nanti pelaporan tuh ada form-formnya banyak. Cuma nanti mungkin kalau misalnya ada penugasan, nanti saya tugaskan itu ya, mencari formnya, dan juga mungkin menceritakan kasus ataupun
kecelakaan kerja yang boleh teman-teman cari di web ataupun cari di internet ya. Nanti bisa untuk melakukan ini, 5 why analysis. Jadi ditanya mungkin, tapi agak ini ya, jadi saya masih mempertimbangkan juga apakah ini diberikan penugasan atau tidak kan, tapi supaya kalian lebih paham, itu mungkin saya akan merekomendasikan untuk mengerjakan, tapi tidak wajib sih, maksudnya itu hanya untuk belajar kalian saja supaya kalian mengetahui bagaimana cara pelaporan dan analisis kecelakaan kerja sampai nanti jadi misalnya memang dibutuhkan kebijakan baru ataupun peraturan baru itu bagaimana seperti itu, terutama di rumah sakit dan ruang IBS, karena IBS itu kan paling rentan ya terjadi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Baik, ini saya stop share-nya ya. Oke. Baik, kalau begitu untuk perkuliahan materi ini saya cukupkan sampai di sini untuk teman-teman, nanti saya upload dan juga ketika nanti ada penugasan nanti saya ini ya, saya kabarin di koordinator bukan koordinator, PJ mata kuliahnya masing-masing kelas. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti perkuliahan saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.